Hey teman-teman, kita mau bahas nih performa keuangan dari saham TKIM. Jadi nanti kita akan fokus pembahasan kita ke arah investasi fundamental ya. Pertumbuhan pendapatan perusahaan TKIM selama 1 tahun terakhir TTM mengalami penurunan sebesar 3,1 dari 17.452 miliar menjadi 16.930 miliar. Sedangkan jika kita lihat rata-rata pertumbuhan pendapatan historis selama 5 tahun, CAGR, kita akan menemukan bahwa pertumbuhannya sebesar 2,0 per tahun. Jadi bisa disimpulkan bahwa pertumbuhan pendapatan dari TKIM stabil namun tidak terlalu tinggi. Laba bersih perusahaan TKIM selama 1 tahun terakhir TTM mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 55,5 dari 6.289 miliar menjadi 4.043 miliar. Jika kita melihat rata-rata pertumbuhan laba bersih historis selama 5 tahun, CAGR, pertumbuhannya sebesar 1,4 per tahun. Dari data ini, kita bisa menyimpulkan bahwa performa laba bersih dari TKIM sedang menurun. Dari segi profitabilitas, TKIM mengalami penurunan dalam gross profit margin dari 15,3 tahun lalu menjadi 11,0 tahun ini. Sedangkan net profit marginnya juga mengalami penurunan dari 36,0 menjadi 23,9. Dari data ini, bisa disimpulkan bahwa profitabilitas TKIM mengalami penurunan. Dalam hal return on asset, ROA, TKIM mengalami penurunan dari 11,9 tahun lalu menjadi 7,2 tahun ini. Sedangkan return on equity, ROE-nya juga mengalami penurunan dari 19,7 menjadi 11,1. Dari data ini, bisa kita lihat bahwa kinerja TKIM dalam menghasilkan return dari aset dan ekuitasnya menurun. Hal ini perlu diperhatikan dalam analisis investasi kita. Dalam hal kesehatan keuangan, TKIM memiliki rasio debt to equity yang tergolong sehat. Tahun lalu rasio tersebut sebesar 0,4 kali dan tahun ini mengalami penurunan menjadi 0,3 kali. Ini menunjukkan bahwa TKIM memiliki cukup kemampuan untuk membayar hutang yang dimilikinya. Bagaimana ya kalau kita lihat skor kerangka investasi fundamental Warren Buffett? TKIM mendapatkan skor 2 poin dari total 6 poin. Itu artinya kondisi saham ini tidak terlalu baik dalam perspektif investasi fundamental. Lebih jelasnya bisa teman-teman cek di aplikasi investor yang bisa didapatkan di link deskripsi video ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahap yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu valuasi. Kita akan membahas bagaimana harga saham TKIM sekarang ini jika dilihat dari perspektif valuasi. Valuasi adalah cara untuk menentukan harga wajar suatu saham berdasarkan penghitungan fundamental perusahaan. Di sini, kita akan menggunakan price to book, PB, dan price to earnings, P, ratio untuk melakukan valuasi. Margin of safety adalah selisih antara harga wajar saham dengan harga pasar, dan berfungsi sebagai cadangan jika ada ketidakpastian di masa depan. Jadi, tujuan valuasi adalah menemukan harga wajar saham dan memastikan margin of safety di dalamnya. Saat ini, harga wajar TKIM berdasarkan PB ratio adalah 12.673. Dan jika kita melihat margin of safety, saat ini kita memiliki 44,4 margin of safety dalam investasi ini. Sedangkan, berdasarkan P ratio, harga wajar TKIM adalah 13.288. Dan jika kita lihat margin of safety-nya, saat ini kita memiliki 46,9 margin of safety dalam investasi ini. Baik teman-teman, itu dia pembahasan kita mengenai performa keuangan TKIM. Ingat ya, ini hanya sebagai bahan pertimbangan dan analisis awal. Sebelum mengambil keputusan investasi, pastikan untuk melakukan analisis mendalam dan bertanggung jawab terhadap setiap pilihan yang kita buat. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.